Selamat datang kembali. Kali ini serial terakhir dari video analisis regresi. Jadi setelah teman-teman dapatkan ada 4 output dari SPSS-nya, apa yang harus dilakukan? Oke. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah, kita lihat ini ya. Semoga terlihat. Nanti ini bisa dibaca ya. Dibaca. Oke. Apa tadi? Kita mau tahu pengaruh antara variabel X ke variabel Y. Jadi, syarat utamanya kita mau langsung aja ya. Output pertama, ada variabel enter. Ini tuh mau jelasin apa? Menjelaskan ini. Apa sih variabel bebasnya yang ada di penelitian ini? Apa sih variabel terikatnya yang ada di penelitian ini gitu. Jadi nanti ketika teman-teman menjelaskan dalam satu UAS atau satu penelitian, kata-katanya bisa diubah-ubah. Bisa inilah variabel X dalam penelitian kami gitu ya. Atau ini adalah variabel independen. Atau bisa juga ini adalah variabel bebas dalam penelitian kami, yaitu sebutin namanya apa. Dan juga variabel Y-nya. Di sini kalau teman-teman bisa lihat dependent variable. Labelnya persepsi masyarakat. Ini yang tadi Ibu bilang di video sebelumnya, dikasih label ya gitu ya. Harus ditulis nih biar muncul di tabel outputnya. Mudah. Iyalah mudah. Dibilangin mudah. Lanjut ke tabel kedua ya. Tabel kedua teman-teman punya ini. Besaran ya. Tabel 2 di dalamnya ada ini R atau korelasi. Korelasi itu apa? Korelasi itu hubungan, guys. Oke. Ada R square. Ini yang nanti akan kita cek. Oke. Cara menjelaskannya begini. R ini atau korelasi atau hubungan punya nilai berapa? Hubungannya ada sebesar 0,824. Oke. Nah, nilai R square sebesar 679. Lihat ya, 679. Artinya variabel bebas atau kali ini contohnya adalah informasi Twitter dapat mempengaruhi perubahan variabel terikat atau persepsi masyarakat sebesar 0,679 bisa kita ubah juga ke dalam persen menjadi 67,9%. Jadi pengaruhnya 67,9%. Sedangkan sisanya 32,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Jadi ketika kita melakukan satu penelitian, tidak melulu 100% itu variabel X berpengaruh terhadap Y. Nah, dapetnya dari mana ini 32,1? Dapetnya dari sini. 100% dikurangi nilai R square-nya. Itu cara untuk mengetahui pengaruh antara X ke Y. Baru pengaruh, kita belum lihat hipotesisnya. Ya, analisis regresi 2 tabel pertama aman. Insya Allah, mudah bukan? Nah, kita lanjut ke tabel ANOVA. Ke tabel korelasi dulu ya. Tabel ANOVA ya benar ya. Kita ke tabel ANOVA. Ingat tadi Ibu bilang apa? Kita itu punya yang namanya hipotesis. Hipotesis biasanya ditulisnya H0 dan H1 atau ada juga yang menulisnya HA dan HO. Nah, di sini H0, Dedek. Di sini H0 variabel Y secara,
Terbalik ini ya. Variabel X secara simultan itu adalah secara signifikan, secara jelas gitu. Bener ya? Variabel informasi Twitter tidak berpengaruh. Salah satunya variabel secara jelas berpengaruh. Benar, ini kebalik guys. Maksudnya ini X ini Y. Cuma salah di labelnya aja ya. Nah, apakah pasti begini Bu? Ya, setiap penelitian kuantitatif pasti begini hipotesisnya. Tidak ada pilihan lain ya, kecuali kalian pakai 3 variabel. Pokoknya yang lebih dari 2 variabel tidak akan seperti ini. Hipotesisnya lebih detail lagi, lebih banyak. Kita langsung ke tabel ANOVA ya. Ini tabel ANOVA. Kalian nanti akan punya tabel ANOVA. Lihat hasilnya yang di signifikansi bagian di highlight. Ini 0,0000. Signifikansi kurang dari alfa penelitian. Lihat, dasarnya ini tidak boleh diubah. Dari mana? Dari ahli, guys. Ya. Jadi penjelasannya adalah nilai signifikansinya yang di tabel 0,005 berarti kurang dari 0,05. Artinya HO ditolak, H0 ditolak, dan H1 diterima. Apa itu H0 ditolak, H1 diterima? Kalian harus jelasin. Berarti variabel informasi Twitter X secara simultan atau secara jelas berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Gitu. Pembeli rapihin ya. Jelasin lagi di sini pada tabel ANOVA menjelaskan tentang apa itu model regresi dengan nilai F hitung sebesar berapa. Nanti nilai F hitungnya dapetnya dari mana? Dari sini. Gitu ya. Nanti ini dibaca sendiri. Setelah menjelaskan tabel ANOVA, kalian kemana? Ke materi korelasi. Di sini penjelasannya adalah kalian punya tabel, ya Dede, kalian punya tabel koefisien. Di sini. Masih ingat persamaan regresi linier. Y sama dengan A plus beta X. Ini regresi ini tidak dihitung, hanya dimasukkan saja. Paham? Lihat ya, nanti kalian baca ini ya. Nilai konstannya berapa? Nilai konstannya yang ada di sini. 6330. Sedangkan informasi Twitternya yang ada di sini ya. 0,766. Masukkan ke dalam persamaan regresinya. Y sama dengan alfa tambah beta X. Y sama dengan alfanya adalah nilai konstannya 6,330 ditambah betanya 0,766 X. X-nya tetap ada. Nah, persamaan ini harus diterjemahkan. Teman-teman nggak bisa berhenti sampai di sini saja. Tapi harus dijelaskan seperti ini. Nilai A itu apa artinya? Nilai B ini apa artinya? Seperti ini ya. Jadi, eh, setiap informasi Twitter atau setiap nilai X nilainya 0, maka persepsi masyarakatnya besarnya 6,330. Sedangkan informasi Twitter akan bernilai tetap, tidak berubah, setiap peningkatan sebesar satuan akan meningkatkan persepsi masyarakat sebesar 0,766. Apakah kalian mulai mumet? Intinya ini tuh cuma mau ngecek aja. Eh, logikanya gini, kalau ibu jelasin satu materi 1 menit, teman-teman mahasiswa dapat pemahaman materi sebanyak 10 materi misalnya. Sama kayak yang lagi kita bahas ini. Ya, kalau dalam 1 menit
dalam satu satuan variabel X-nya dia mempengaruhi peningkatan persepsi masyarakat sebesar 0,766. Bisa dipahami ya? Itu analogika dasarnya seperti yang tadi gue contohin. Kalau yang ini sebagai wawasan saja tambahan untuk kalian. Untuk UAS nanti kita nggak usah pakai saja dulu ya. Tapi ini bisa dilihat, dibaca. Siapa tahu keluar pas eh kuis. Oke, tiga itu saja penjelasannya. Itu nanti yang harus kalian jelaskan dan dikerjakan di dalam UASnya. Kalau ada pertanyaan, minggu depan kita ketemu di kelas, silahkan ditanyakan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.